Silakan Bu Juju. Iya, terima kasih Pak Catur. Mohon maaf saya off cam lagi. Minggu lalu juga saya off cam. Sekarang off cam lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan besok bisa on cam ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam, Temu Pendidik Mingguan yang ke-194, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih yang tingginya kepada seluruh penggerak Komunitas Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah menyelenggarakan acara malam hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang Masya Allah jauh sekali dari Sulawesi Selatan tapi mau berbagi di Wonosobo. Selamat datang, selamat malam Bapak Murdiwan. Iya, selamat malam Bapak. Iya, selamat malam, Bu. Apa kabar? Mohon maaf ini off cam Pak ya. Sedang hujan deras sekali di Wonosobo, dan mungkin Ya, Wonosobo dengan nggak apa-apa, Bu. Kalimantan itu, iya, Wonosobo dengan Kalimantan itu nggak jauh beda Pak. Jadi untuk di Wonosobo yang di pelosok-pelosok juga sinyalnya agak kurang bagus, apalagi di daerah Kepil ke sini itu Masya Allah sama kayaknya hutan belantara semua itu. Ya, dan terima kasih juga kepada moderator kita malam hari ini, Bapak Khairul Afif. Selamat malam. Pak Afif ya, saya manggilnya Pak Afif Pak saja ya, biar tidak kepanjangan. Selamat malam Pak Afif. Arif, Arif Bu. Oh, Arif. Ya, selamat malam Ibu. Pak Arif, selamat malam. Selamat Ya, malam. sepertinya kalau saya manggil Bapak kayak kurang ini ya Pak ya. Mas aja ya, masih terlalu cute Ya ya Pak Bu. Catur ya. Pak Catur itu kalau cari narasumber sama moderator itu yang bikin memikat sama ibu-ibu gitu. Ya. Dan terima kasih Pak Arif sudah kerso mendampingi Pak Murdiwan. Nanti Pak Arif akan mendampingi Pak Murdiwan sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila membutuhkan jawaban dari narasumber, nanti waktunya boleh fleksibel sampai setengah 10. Itu waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Arif dan Pak Murdiwan. Silakan Pak Arif. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hormat untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat Nusantara Kabupaten Wonosobo yang sedang bergabung maupun yang belum bergabung di layar masing-masing. Yang saya hormati Ketua KGBN Wonosobo, kemudian yang saya hormati Murdiwan. Selamat malam Bapak. Malam, Pak. Di sana mungkin sudah menunjukkan waktu Indonesia Tengah, ya Pak. Iya, Pak. Sudah hampir jam 9. Oke. Eh, Kalau di sini hampir jam 8. Semoga meskipun berbeda waktu, kita tetap berada dalam semangat yang sama untuk mengikuti ngobrol pintar, ngopi semalam pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Khairul Arif dari MI Arif Dona yang malam ini diberi amanah menjadi moderator dalam acara ngopi ngobrol pintar. Kalau ada yang belum sempat ngopi, kalau ada yang belum sempat ngopi beneran, nggak apa-apa, nggih, Bapak Ibu, kita hari ini bisa ngobrol pintar. Sebelumnya, izinkan saya berpantun dulu mungkin ini, Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang belum gabung, nggih. Kalau ada pantun, Bapak Ibu bisa jawab dengan cakep, begitu, nggih. Pergi ke pantai, lihat ikan pari, Cakep, airnya jernih, biru berkilau. cakep. Guru Nusantara hadir penuh energi. Apa Cakep. kabarnya hari ini?
Cakep. Semoga, Alhamdulillah. semoga semuanya sehat selalu nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum mengawali ngopi semalam kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai? Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar hal yang banyak dicari oleh para guru, yaitu konten jadi cuan. Karena jujur, di zaman sekarang kadang kuota itu habis duluan sebelum kontennya jadi. Maka penting kita belajar biar usaha kita itu tidak hanya menghasilkan senyum-senyum sendiri, konten senyum-senyum sendiri, tetapi benar-benar bisa bernilai dan bisa menghasilkan. Dan spesial banget untuk malam ini narasumber kita bukan dari Jawa, bukan dari Wonosobo, tetapi datang dari Sulawesi. Jarak boleh jauh Bapak, tapi ilmunya insya Allah makin mendekatkan kita. Baik, sebelumnya saya Amin. perkenalkan narasumber kita, Bapak Murdiwan. Beliau adalah guru MTS Negeri Wajo, Sulawesi Selatan, Bapak. Beliau adalah seorang konten kreator, pendidik dari Sulawesi yang sudah berpengalaman membuat konten edukasi yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga bisa menghasilkan. Dalam diskusi online pada malam hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana guru itu membuat konten, kemudian strategi sederhana agar konten itu menarik, cara konten itu dapat menghasilkan, dan yang paling penting ini Bapak, tips supaya tetap konsisten meski tugas administrasi itu sangat menggoda, apalagi di bulan akhir-akhir semester ini Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk menghemat kuota dan memperpanjang manfaat nih. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber kita. Walaupun Bapak Ibu walaupun rapor sudah mulai memanggil, koreksian kita sudah mulai menumpuk, tapi kita lupakan sejenak. Malam hari ini kita ngopi dulu, siapa tahu lahir ide-ide kreatif yang bisa menjadi cuan Bapak Ibu. Langsung saja kepada Bapak Murdiawan, narasumber kita, Pak Murdi, monggo dipersilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa berkata-kata karena Pak Catur Rohman untuk bergabung di sini. Yang malam ini saya serasa menabur garam di tengah lautan. Artinya di sini saya cuma berbagi pengalaman Pak Catur ya, karena saya rasa teman-teman di Wonosobo itu orang-orang hebat semua, apalagi di tentang konten-konten ya. Mungkin bisa dibantu Pak Catur untuk slide-nya. Apa surat? Ya baik. Jadi malam ini kita akan membahas sedikit tentang trik dan tips yang biasanya saya gunakan selama mengelola akun saya ya. Terkhusus malam ini judulnya, temanya tentang konten tidak hanya jadi tontonan, yuk jadikan acuan. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit motivasi, gambaran, dan mungkin cara-cara sederhana sehingga nantinya Bapak Ibu guru selain punya penghasilan tetap di sekolah juga bisa nanti menjadi pendapatan atau penghasilan sampingan ketika kita bermedia sosial. Daripada kita cuma scroll saja, alangkah baiknya kita manfaatkan teknologi sekarang untuk menghasilkan. Next Pak. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Muhammad Murdiwan dari MTSN Wajo, Sulawesi Selatan. Saya guru bahasa Indonesia sekaligus kepala perpustakaan di MTSN Wajo. Mungkin Bapak Ibu boleh follow akun saya di Instagram Pak Murdi. Di situ ada banyak konten saya ya, ada sudah lebih 700-an
konten sudah saya share. Nah, sederhananya mungkin saya tanya sama Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu itu kebanyakan menggunakan Next, Pak. Kebanyakan itu menggunakan Facebook, Instagram, atau TikTok. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar. Bapak Ibu biasanya posting itu apakah di Facebook, TikTok, atau Instagram? Ada Instagram ya. FB, Instagram, iya, Facebook. Nah, oke. Iya, oke, TikTok, Instagram. Kalau saya sendiri itu jarang gunakan TikTok. Saya biasanya gunakan Facebook dengan Instagram. Nah, kalau di Instagram itu ibaratnya orang katakan itu kita lagi kayak ke mall ya. Orang itu rapi, kemudian teratur. Kalau kita ke Facebook itu ibaratnya orang itu katakan kita lagi ke suatu kompleks, suatu perumahan, atau mungkin suatu pasar yang isinya itu kebanyakan dihuni oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu ibaratnya ya. Kalau kita ke TikTok itu ibaratnya itu kita kayak lagi ke kafe, atau kayak lagi ke apa ya, tempat-tempat anak muda kumpulnya. Jadi di sana itu kadang tidak terkontrol apa yang mereka ucapkan dan sebagainya. Nah, itulah perbandingan sebenarnya antara Facebook, Instagram dengan TikTok. Nah, dari ketiganya nanti ini kita bisa menghasilkan mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok. Tapi kalau dari TikTok sendiri, saya belum pernah berpenghasilan karena biasanya kalau di TikTok itu affiliate, sedangkan saya tidak menjalankan affiliate. Next, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin Ibu Sri atau Ibu siapa, Pak Wahyu siapa? Mengapa lebih memilih aplikasi tadi, Instagram? Kita diskusi sedikit lah sebelum saya lanjut. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit pendapatnya kenapa lebih memilih Facebook misalnya, atau kenapa lebih memilih Instagram, atau lebih memilih TikTok gitu? Tadi panggil saya ya, Pak? Iya, betul. Karena dipanggil dulu jadi langsung bersuara. Iya. Silakan Bu. Iya, tadi saya nulis di kolom chat yaitu Facebook ya, karena apa yang sering saya upload atau buatnya konten itu biasanya berkaitan dengan anak atau sekolah gitu, murid atau sekolah. Jadi dan di Facebook itu biasanya pengikutnya itu para wali murid gitu, Pak. Nah, makanya ketika upload di Facebook ada beberapa yang melihat itu banyak daripada di Instagram. Kalau Instagram kan pengikutnya sedikit, kalau Facebook udah banyak sekali gitu. Bahkan sudah sampai nggak muat gitu Pak kalau di Facebook karena mungkin akunnya sudah dulu. Terus kalau di Instagram karena akunnya kan baru-baru ini ya, baru-baru buat akun. Kemudian kalau di TikTok ini malah baru 3 bulan. Jadi masih tetap konsisten di Facebook ya kalau upload masalah yang pendidikan ataupun anak gitu sih Pak. Iya. Tapi Ibu Sri sendiri selama gunakan Facebook sudah dapat Meta? Belum. Tapi pakai akun lama? Iya, akun lama. Nanti saya kasih rahasianya. Jadi dulu pernah karena mungkin kurang ilmu ya Pak. Jadi ada promosi gitu, ada promosi di Facebook itu, terus saya coba klik saja karena nggak tahu ilmunya. Jadi begitu diklik, ternyata akun saya malah justru menyebar luas dan ke-hack gitu Pak. Oh, iya. Cuman alhamdulillah untuk memulihkan lagi tidak pengikut masih aman gitu. Kalau yang punya suami kayaknya pengikutnya masih sudah pada hilang gitu. Iya. Karena ke-hack itu. Mungkin karena kurang ilmu gitu Pak. Iya Bu. Sama kemarin saya Bu, waktu beberapa bulan terakhir itu saya pakai akun lama, ternyata saya coba trik baru itu langsung kemarin, alhamdulillah bulan pertama saya berpenghasilan itu langsung dapat di Facebook.
Nanti saya kasih Oke, triknya. siap, Pak. Oke, next Pak. Yap. Ibu Sri tadi katakan bahwa di Facebook digunakan itu karena memang banyak ini ya, banyak wali murid yang melihat aktivitas anak-anaknya. Dan memang sih sebenarnya kita menggunakan media sosial itu tergantung dari kebutuhan, apakah misalnya kita mau tujuannya untuk apa. Next Pak. Nah, sederhananya seperti ini. Di media sosial itu sebelumnya Pak. Ya, di media sosial itu sebenarnya kita bisa menghasilkan baik itu dari segi endorse, kemudian dari meta ataupun produk digital. Nah, ini saya screenshot dari endorse maupun meta maupun produk digital yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan terakhir. Itu dari kalau misalnya endorse itu saya itu rata-rata dapatnya itu di Instagram itu minimal sudah berapa bulannya? Kemarin bulan lalu itu saya dapat 8 endorse, kemudian meta itu dari Facebook. Nah, sama tadi Bu Sri, mungkin kalau saran saya kemarin yang saya lakukan itu Bu, saya buka akun baru di Facebook itu lalu saya kaitkan dengan di Instagram. Karena kebetulan di Instagram saya itu pengikutnya lumayan besar, cukup besar juga. Jadi penontonnya itu besar dan alhamdulillah pada saat saya buka kemarin saya buka akun baru lalu saya kaitkan dengan akun lama terus saya kaitkan dengan Instagram juga. Alhamdulillah Bu, bulan lalu itu saya sudah berpenghasilan dari Meta. Saya langsung kemarin dapat itu sekitar $164. Itu gaji pertama saya di Meta. Karena saya dapat trik juga kemarin, katanya memang kita itu kalau di Facebook itu jangan gunakan akun lama karena di akun lama itu banyak kata-kata yang banned istilahnya yang mungkin kita tidak kontrol sebelum-sebelumnya, banyak pelanggaran istilahnya. Jadi mending saran saya buat akun baru saja, lalu tautkan dengan Instagram, tautkan dengan akun lamanya, seperti itu. Kemudian kalau untuk endorse sendiri itu tergantung, biasanya endorse itu cari akun-akun yang memang viewersnya besar, interaksinya besar. Kalau saya sendiri itu saya lebih banyak penghasilan itu di endorse daripada di meta. Karena di endorse itu rata-rata itu tiap bulan itu saya dapatnya 5 sampai 8 endorse. Sedangkan kalau di meta itu belum, paling dapatnya 2 juta lebih. Kemudian untuk produk digital itu bisa kita manfaatkan link di bio. Jadi di bio itu bisa kita cantumkan, kalau macam saya itu pakai Terabox itu. Jadi di Terabox itu saya upload materi yang kemungkinan dibutuhkan guru-guru. Misal kalau saya sendiri itu saya fokusnya di tes CPNS. Jadi di dalam Terabox itu saya masukkan file-file yang dibutuhkan para calon SKD, kemudian SKB dan sebagainya. Nah, di situ saya berbayar. Jadi mereka nanti kalau misalnya mereka butuh, mereka klik lalu lakukan pembayaran. Nah, disitulah produk kita dapat laku. Jadi sebenarnya ada beberapa yang kita bisa gunakan. Tapi tergantung juga sih Bapak Ibu kalau misalnya mau ke endorse ya harus perkuat ininya, perkuat akun. Tidak. Apakah next? Apakah sudah bergeser ya? Udah kegeser belum? Yang akun berkembang menghasilkan. Halo Pak. Belum. Sudah bergeser Pak? Berarti punya saya bermasalah. Oh iya. Kalau di tempatnya teman-teman tampilannya yang apa? Sudah di slide berapa Pak? Ini yang tulisannya akun berkembang menghasilkan. Oh iya, akun berkembang Pak ya? Udah. Ya, jadi sebenarnya kalau akun berkembang Pak,
Tampilan saya Iya. belum gerak. Ya Pak, Oh, jaringan belum mungkin. gerak ya? Baik, Oke. akun berkembang itu ya, ketika akun kita berkembang itu di saya belum Pak. Ya enggak apa-apa Pak. Next. Oke, sebenarnya kalau kita misalnya mau menghasilkan itu, tentu yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya akun kita itu berkembang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan penghasilan dari media sosial itu kalau memang kuncinya itu tadi, akun kita tidak berkembang. Baik itu dari dari produk digital kita itu tidak akan ada yang beli kalau kita tidak mempromosikannya, kemudian tidak ada yang mengikuti kita. Kemudian endorse itu tidak akan masuk kalau misalnya akun kita masih kecil. Kemudian lebih-lebih meta itu akan membayar kita ketika interaksi kita besar. Makanya kuncinya di sini bagaimana kita menghasilkan itu, tentu akun kita berkembang. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan untuk apa yang saya lakukan untuk membuat akun-akun saya itu berkembang. Next Pak. Nah, sebenarnya banyak ide yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil ketika ingin membuat akun kita itu besar. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di konten-konten saya, kemudian selama ini mungkin misalnya menonton atau menyimak konten-konten yang saya buat itu, sebenarnya apa yang saya buat itu adalah sesuatu yang saya kuasai, sesuatu yang saya alami, sehingga apa yang saya buat menjadi konten itu orang dapat seakan-akan merasakan, seakan-akan mereka terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena memang sesuatu yang saya buat itu tadi, sesuatu yang memang saya rasakan, sesuatu yang banyak orang alami. Nah, itu sebenarnya kunci kalau kita ingin membuat akun kita berkembang. Karena ketika kita konsisten dalam membuat konten-konten yang orang bisa nikmati, orang bisa rasakan, pasti mereka relate dengan apa yang kita buat itu, pasti mereka itu dari 10 penonton itu pasti ada satu yang akan mengikuti kita. Nah, itu sebenarnya. Yang kedua, topik itu dapat kita ambil atau konten itu dapat kita ambil dari misalnya komentar audiens. Nah, sama dengan halnya saya. Ketika saya, cara seperti ini sederhananya begini Bapak Ibu. Ketika kita misalnya suka sama satu tema konten itu, biasanya kalau misalnya ada hal-hal yang receh atau ada hal-hal yang lucu dalam konten itu, Bapak Ibu bisa scroll di komentar-komentarnya, kolom komentarnya. Nah, di kolom komentarnya nanti itu, coba cari komentar yang Bapak Ibu anggap lucu, relate, dan mudah dieksekusi. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan satu konten juga. Nah, kebanyakan konten saya itu saya ambil dari mana? Dari komentar netizen atau audiens. Nah, yang ketiga, pertanyaan di DM. Biasanya kalau konten-konten pertanyaan-pertanyaan di DM itu biasanya itu yang memunculkan langsung kita ya. Jadi kayak ada komunikasi satu arah ya. Jadi kita tampilkan nanti pertanyaannya lalu kita jawab. Seperti itu yang dimaksud dengan pertanyaan di DM. Atau bisa juga pertanyaan di DM itu kita buat menjadi sebuah alur cerita. Nah, kemudian topik kreator yang lagi ramai. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu melihat konten saya kemarin hari Senin yang saya berjalan itu pakai Tupperware, ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu sudah menyaksikan yang mungkin yang follow saya, itu saya ambil itu dari topik-topik yang lagi viral. Sekarang kan lagi viral apa ya, tumbler biru tantrum itu. Nah, saya ubah menjadi Tupperware karena kita tahu bahwa Tupperware itu biasanya ibu-ibu atau istri kita itu paling murkah kalau Tupperware-nya hilang. Nah, saya plesetkan tumbler itu menjadi Tupperware. Jadi saya lebih mementingkan tumbler dibanding iPhone 17. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang receh seperti itu yang dapat meningkatkan insight kita, jangkauan kita. Kalau sekarang itu saya lihat di jangkauannya itu sudah berapa? Kalau tidak salah sudah ini. Nah, tayangnya itu sudah 900.000 tayang. Itu baru kemarin saya upload. Jadi baru kemarin saya upload di jam 2 kalau tidak salah, itu sudah hampir sedikit lagi 1 juta tayang. Nah, itu tadi saya katakan bahwa
bagaimana cara kita itu mengambil topik yang sedang ramai. Kalau misalnya Bapak Ibu berani, bisa kita juga sarkas. Misalnya ketika ada pemerintah yang ini misalnya ada salah ucap atau salah bicara, lalu kita buatkan menjadi konten. Tetapi itu sebenarnya saya tidak sarankan ya, karena itu terlalu berani. Kita ambil saja fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Yang kedua, trending search itu jadi kita lihat saja apa sih fenomena-fenomena yang sedang banyak digemari sekarang atau sedang viral. Misalnya sekarang itu lagi tren tentang iPhone terbaru misalnya orang. Nah, di situ kita bisa buat juga diplesetkan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa saya combine itu antara iPhone dengan Tupperware. Nah, yang kedua, konten saya yang tadi siang itu yang saya buat itu tentang mutasi. Nah, sekarang kan lagi tren nih, pegawai-pegawai itu yang banyak mengeluh untuk mau mutasi, bermohon mutasi tapi di ACC. Nah, di situ kadang kita bisa manfaatkan untuk dijadikan konten. Jadi meskipun jadi bukan berarti bahwa ketika kita buat konten itu adalah sesuatu yang kita alami, tidak, tetapi memang ada yang dialami, tetapi ada yang kita ambil dari trending research kita. Jadi banyak sebenarnya ide yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian di sekitar. Nah, yang terakhir itu adalah cerita pribadi. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, tapi saran saya yang topik terakhir ini usahakan kita ambil atau kita buat itu ketika akun kita besar. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mencoba untuk mengikuti topik yang terakhir ini ketika akunnya masih kecil. Karena biasanya orang itu, audiens itu, penonton itu kadang nonton itu pasti langsung bilang, ini siapa sih? Ini lakukan apa sih? Kayak gitu. Kenapa? Karena memang kita belum dikenal. Makanya di topik yang ke-6 ini saya tidak sarankan kalau akunnya Bapak Ibu masih baru, masih kecil, terbilang kecil, ya. Oke, next Pak. Nah, itu tadi topik-topik ya. Jadi sebenarnya banyak topik yang bisa kita ambil. Oke, next. Bentar. Sudah? Oke, sudah. Nah, kadang juga Bapak Ibu ketika kita lagi di jalan atau lagi banyak kerjaan, kebetulan kita tiba-tiba lihat konten yang bisa jadi inspirasi. Nah, kadang kita di situ kan biasanya kita itu lupa. Jadi ketika kita mau buat konten itu referensi yang kita mau buat tadi itu hilang dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan, tetapi yang paling sering saya lakukan itu adalah di nomor 2 dan nomor 3. Jadi ketika saya punya referensi itu, linknya itu saya kirim. Terus saya kasih keterangan. Jadi apa ide yang saya mau ambil dari konten tadi. Jadi misalnya referensinya apa, kemudian kira-kira saya mau buatnya ke arahnya mana. Nah, setelah kita share itu ke nomor WA pribadi kita kasih keterangan, kita langsung balas pesan kita di situ. Jadi kita maunya nanti arahnya kemana. Jadi ketika nanti kita punya waktu luang, kita bisa eksekusi. Biasanya juga di notes ya, tapi ini jarang saya gunakan. Saya paling sering gunakan ini di nomor 3. Jadi saya biasanya itu chat pribadi ke nomor WA pribadi saya, lalu linknya itu saya ambil, baru saya kasih keterangan. Jadi ketika ada waktu itu saya tinggal eksekusi. Jadi intinya ide itu Bapak, ketika ada yang, atau misalnya ketika ada Bapak Ibu yang alami di jalan atau alami di sekolah, nah bisa dicatat-catat, kira-kira mau dijadikan seperti apa ini. Tapi di handphone, jangan hanya disimpan di kepalanya saja, karena disenggol sama teman, hilang, buyar. Makanya ketika ada idenya, dicatat, ada waktunya, eksekusi. Itu sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita punya ide tadi, Bapak Ibu, tentu kita harus punya format ya. Kita harus menentukan format apa yang misalnya mau kita jadikan konten. Kalau misalnya kita mau, apakah mau kita jadikan carousel, ataukah mau kita jadikan reels, atau mau kita jadikan single post. Nah, itu tergantung.
Jadi di sini ada gambaran-gambaran yang saya sudah berikan. Jadi kalau carousel itu tahu ya Bapak Ibu ya, carousel itu yang biasanya gambar berhalaman itu biasa sampai 5, 6, 7, 8 halaman, 8 slide itu kayak PPT digeser-geser. Nah, itu carousel. Kemarin juga ada saya buat kemarin malam kalau tidak salah ada carousel saya buat. Nah, itu biasanya berisi tentang edukasi, biasa berisi tentang storytelling atau soft selling dan sebagainya. Nah, biasanya carousel ini digunakan ketika kita baru apa ya? Baru mulai dan belum pede untuk menampilkan fisik kita, wajah kita, atau belum mampu belum percaya diri untuk memperdengarkan suara kita. Biasanya seperti itu. Saya juga Bapak Ibu awal-awal itu buat konten itu di tahun 2022 itu saya tidak pernah sama sekali masuk dalam frame. Yang masuk dalam frame itu adalah siswa saya. Saya Bapak Ibu dikenal pertama kali itu konten saya itu ice breaking. Jadi pertama kali saya dikenal itu ice breaking. Lalu di tahun 2024 saya mulai beralih karena sudah banyak juga konten-konten tentang ice breaking. Akhirnya saya beralih ke genre komedi. Jadi intinya Bapak Ibu ada juga beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan nanti untuk membuat akun kita menjadi berkembang itu ketika Bapak Ibu tidak percaya diri dan sebagainya. Nanti di berikutnya saya jelaskan. Nah, untuk carousel itu cocok untuk edukasi panjang maupun soft selling ya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud di sini soft selling itu ada konten saya Bapak Ibu yang tentang, saya tidak tayangkan. Ada tentang, bisa Bapak Ibu lihat nanti di Instagram saya, itu ada judulnya Aku Kira Ketika Resign dari BUMN. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu itu sangat soft selling ya. Itu sebenarnya konten itu adalah konten endorse yang saya buat. Tapi itu tidak kentara bahwa itu adalah konten endorse. Karena di slide ke 1, 2, 3, 5. Nah, di slide kelima itu baru saya arahkan audiens itu masuk ke link saya, link yang minta saya kerjasama. Jadi sebenarnya carousel ini sangat sangat efektif ketika kita punya cerita lalu kita sisipkan jualan kita. Ini sebenarnya sangat sangat ampuh ya kalau kita ingin menjual sebuah produk ataupun sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di konten saya itu judulnya itu Aku Kira Ketika Resign dari BUMN. Itu saya posting kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Di situ di soft sellingnya itu di halaman kelima. Saya itu arahkan audiens itu. Nah, untuk reel sendiri itu bisa untuk personalitinya, kemudian untuk membangun kepercayaan, live-nya. Nah, biasanya kalau konten-konten seperti ini lebih cepat jangkauannya. Apalagi kalau misalnya kita gunakan hook yang memang hook yang membuat orang penasaran. Kalau saya hook selama ini yang saya gunakan itu selalu saya gunakan ketika. Jadi saya selalu menggunakan ketika jadi guru apa, dan sebagainya. Kemudian visualnya juga kalau Reels itu lebih menarik ya, karena ada suara, ada gerak dan sebagainya. Kemudian bagus untuk research. Oke, untuk single post itu sendiri biasanya kalau misalnya kita posting satu foto, biasanya itu berisi tentang quotes atau sebagai pengingat, atau ada cerita pendek, atau ada hal-hal yang lucu dan cepat untuk dibuat ya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita buat carousel, reels, single post. Nah, kalau misalnya di Facebook sendiri itu biasanya yang single post ini foto-foto ketika kita posting foto, biasanya itu banyak interaksinya dan sebagainya, kemudian reels juga dan sebagainya. Oke, lanjut next Pak. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Oh. Apakah Benar ya? Suara terdengar? Siapa? Oh, saya sudah bisa Pak, sudah bisa. Bentar. Aku coba Pak Muri bisa share screen ya?
Sudah bisa, sudah bisa Oh, Pak? oke, Ya berarti sudah, sinyalnya udah sudah. bagus. Sudah Pak ya? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini jangkauan carousel saya itu yang paling tinggi itu 200.000 tayang. Itu bisa Bapak lihat itu paling tinggi itu 20 juta tayang, 28 juta tayang. Nah, kalau single postnya ini sampai 11 juta. Nah, di sini. Nah, apa sebenarnya yang membuat orang-orang itu jadi sampai penasaran seperti ini? Jadi kuncinya ini adalah bagaimana kita membuat. Nah, kalau di carousel ini saya itu membuat sebuah cerita tentang bagaimana perjuangan saya itu, peralihan saya dari pegawai BUMN menjadi seorang guru. Nah, saya ceritakan di situ, jadi saya storytelling di situ. Akhirnya orang tertarik mendengar, membaca cerita saya. Jadi saya buat per slide. Nah, itu sampai 200.000 penonton. Sedangkan kalau yang reels ini yang sampai 28 juta tayang ini, itu saya kemarin itu pas bawa siswa outing kelas di salah satu pasar di kecamatan sini. Terus saya minta bantu. Nah, konten juga ini sebenarnya konten yang terinspirasi dari konten kreator lain, lalu saya buat dengan warna saya sendiri, dengan karakter saya sendiri. Jadi saya bawa ke komedi. Yang tadinya orang, jadi judulnya kalau nggak salah, orang tidak enakan ke pasar. Nah, akhirnya Yakulnya itu ada di bawah, dia mau ambil Yakulnya, lalu dia sodorkan ke ibu Yakulnya, ternyata Yakul itu dijual. Ibu Yakulnya ini kira si bapaknya ini mau beli, karena si bapaknya tidak enakan ini, akhirnya mau tidak mau, meskipun dia tidak mau beli ya dia langsung bayar gitu. Nah, di situ jadi orang itu banyak yang relate, bapak-bapak katanya yang relate. Akhirnya sampai tayangnya itu 28 juta. Nah, kalau yang ini single post ini yang sampai 11 juta ini, bayangkan Ibu, saya hanya screenshot percakapan saya dengan siswa itu di dalam grup kelas. Nah, suatu ketika saya masuk ke kantin, nah, untuk makan siang. Nah, ternyata ada salah satu saya. Akhirnya saya kirimlah ucapan, saya sampaikan sama di kelas itu bahwa siapa yang belikan saya makanan. Terus ada yang satu menjawab, orangnya tidak mau disebutkan Pak. Akhirnya saya bilang, oh ya kalau gitu terima kasih. Nah, ya udah, saya screenshot, lalu saya tambahkanlah di chatnya, di keterangannya. Jadi seakan-akan saya buat, bukan seakan-akan ya, saya buatkan cerita, saya ucapkan orang terlarut dalam cerita yang saya buat, dengan empatinya siswa, dengan kebaikannya siswa. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil, tinggal kita lihat saja momennya, kira-kira momen ini cocok tidak ya kita posting gitu. Apalagi kalau misalnya kebaikan siswa yang kita posting, Bapak Ibu, saya yakin itu bakalan cepat naik. Apalagi sekarang itu siswa itu kan banyak, kasarnya itu sekarang banyak yang tidak empati, banyak yang tidak peduli terhadap gurunya dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu temukan momen yang berlawanan dengan apa yang marak terjadi, itu saya yakin itu bakalan naik, bakalan ke up. Saya yakin. Nah, itu sebenarnya juga salah satu strategi yang bisa kita gunakan kalau ingin membuat konten. Nah, next. Nah, ini juga sebenarnya Bapak Ibu yang paling penting ya. Ketika kita sudah posting tadi, itu kita jangan sampai kita tidak melakukan evaluasi. Jadi kita lihat di situ nanti kira-kira konten mana yang paling sering ditonton, konten mana yang paling banyak di-save atau di-share, konten mana yang paling cepat di-skip atau yang paling sedikit jam tayangnya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Konten yang Bapak Ibu kumpulkan, ide yang Bapak Ibu kumpulkan tadi itu
jangan dibiarkan menumpuk di kepalanya, jangan dibiarkan menumpuk di HP-nya, jangan dibiarkan menumpuk di bukunya. Tetapi ketika misalnya ada kesempatan, ada waktu luang, itu eksekusi. Eksekusi. Saya itu paling paling sering eksekusi konten itu setelah siswa pulang. Biasanya ketika saya menunggu jam pulang. Siswa pulang itu kan jam 13.45. Guru pulang itu jam 13.45 siswa, guru pulang 14.30. Jadi ada waktu 45 menit. Nah, biasanya saya buat konten di sela-sela itu, di antara 45 menit itu biasanya saya buat. Nah, tapi memang sebelum saya buat konten itu disiapkan memang ide-ide yang akan kita eksekusi. Jadi kita tidak terlalu banyak waktu untuk mengeksekusinya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ketika kita sudah sebar itu konten-konten kita. Jadi untuk awal-awal buat konten itu bagaimana kita buat sebanyak-banyaknya saja dulu Bapak Ibu, random saja, acak. Jadi nanti tinggal kita lihat kira-kira yang paling banyak penontonnya yang mana, yang paling banyak orang suka yang mana, kita buat lagi. Nah, kalau misalnya sudah 2 sampai 3 kali orang suka dengan konten dengan niche yang sama, dengan misalnya dengan cerita yang sama, berarti disitulah bisa kita buat menjadi bisa saja itu nanti menjadi personal branding kita. Tapi ingat juga bahwa Bapak Ibu jangan dipaksakan konten meskipun ramai. Kalau misalnya memang kita tidak sesuai dengan karakter kita, itu jangan dipaksakan. Karena yakin Bapak Ibu nantinya ketika buat konten yang itu nanti bakal menguras energi, menguras pikiran karena tidak sesuai dengan diri Bapak Ibu. Jadi buatlah konten yang memang yang Bapak Ibu senangi, yang Bapak Ibu mampu buat, dan kira-kira tidak akan menjadi kendala atau masalah di belakangnya. Nah, jadi intinya kita harus terus posting dan belajar, karena konten itu bukan soal cepat viral, tetapi soal konsisten dan evaluasi. Satu-satunya cara untuk gagal itu adalah ya kita berhenti. Jadi itu mungkin saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sedikit yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang mau bertanya atau terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Keren sekali Bapak, beliau adalah seorang konten kreator, kemudian seorang pendidik, kemudian kepala perpustakaan juga Bapak tadi disampaikan. ya, Sangat luar biasa. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya buka 2 termin pertanyaan, 1 termin 3 penanya. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Monggo, Ibu Kurniasari Utami dari SMP Negeri 1 Wonosobo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Murdi. Waalaikumsalam. Menarik sekali nih Pak Murdi. Yang kaget adalah ternyata Pak Murdi di Instagramnya dan di kontennya dan yang aslinya itu jauh sekali ya, berbeda Pak. Di sana tuh kelihatan maaf lucu gitu. Dan ternyata wow, setelah melihat tayangan ini, wah ternyata keren sekali gitu. Pak, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya sudah mengkoneksikan antara Instagram saya dengan Facebook saya. Jadi sudah sejalan gitu ya Pak. Jadi Instagram saya itu tadinya yang untuk pro, itu memang saya buat baru. Gitu. Jadi fokus saya itu, saya sudah punya nice di bidang pendidikan gitu. Tapi saya melihat itu tidak begitu apa ya Pak, bisa dibilang tidak begitu banyaknya gitu. Tapi ketika saya membuat saya juga sedang mencari ini personal branding saya itu di mana, kan ketika saya tadinya saya punya ini karena saya coding ya adikku, saya pikir tadinya mau mengangkat di situ,
ternyata ketika saya angkat itu terlalu banyak viewernya. Tetapi ketika saya bermain dengan anak-anak murid-murid saya, ya di mana di situ banyak murid saya yang ikut ke apa ya Pak, bisa dibilang ikut dalam konten itu, kok jadi banyak itu view-nya. Persen bisa saya ganti gitu. Jadi sesuatu yang harus melibatkan murid-murid saya gitu dibandingkan ketika saya sendirian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mencoba ini Pak, menggunakan link ID untuk menghasilkan cuan di Instagram. Lagi-lagi juga sama, mentok. Pak. Saya belum maksimal. Nah, caranya gimana? Kelas nggak Pak? Iya, jelas Pak, jelas Bu, jelas. Oke, buka kelas ya, Pak. Tuh. Enggak, Pak. Makasih, itu saja. Oke, bisa langsung dijawab Pak Murdi, monggo. Ya, siap. Dipersilakan. Terima kasih Pak Arif. Nah, ada tadi 2 pertanyaan sangat menarik ya. Ketika kita tidak libatkan siswa itu kontennya sepi, sedangkan ketika kita libatkan siswa itu kontennya rame. Nah, sebenarnya kalau dari saya Bu, itu saya juga awalnya seperti itu. Jadi saya buat personal branding saya kemarin itu di tahun 2022-2023 itu saya itu buat konten tentang ice breaking. Jadi saya memang libatkan siswa. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, apalagi ketika siswanya itu anak SD itu jangan sekali-kali posting ketika itu tidak ada izin dari orang tua. Jadi ada namanya ketika kita posting itu ada privasi yang harus kita jaga. Itu sebenarnya yang sangat sensitif Ibu ya. Nah, kembali lagi bahwa tingkatan Ibu mengajar, maaf Ibu tadi tingkatannya SD atau MTS Ibu? MTS. Oh MTS, oh SMP ya. Aman sih sebenarnya. Begini Bu strateginya. Kalau saya Bu ambil kesempatan dulu untuk membuat akun Ibu berkembang itu libatkan siswa. Tetapi dengan catatan sebelum Ibu Kurnia itu mengajar berapa kelas Bu? Mengajar 12 kelas. 12 kelas. Yang paling sering ditemani buat konten berapa kelas Bu? Yang sering buat konten biasanya 4 kelas Pak. Berapa kelas Bu? 4. Nah, ini Bu, yang 4 kelas itu Ibu Kurnia identifikasi dulu. Jadi seperti ini misalnya, Ibu Kurnia sebelum masuk di kelas sampaikan memang siapa yang misalnya saya mau buat siapa yang tidak mau direkam, siapa yang mau direkam, ya kan? Nah, kalau sudah Bu, kalau misalnya kita mau lakukan proses pembelajaran ataupun ice breaking dan sebagainya, mereka tetap dilibatkan. Tetapi strateginya itu mereka ditempatkan di tempat yang tidak terkena kamera. Misal di sisi kiri itu tidak terkena kameranya Ibu. Jadi mereka semua yang tidak mau terkena kamera itu ditaruh di sisi kiri. Jadi artinya apa? Mereka ketika kita bermain ataupun melakukan kegiatan itu mereka tidak terasingkan. Jadi mereka tetap menikmati pembelajaran, mereka tetap menikmati permainan, tetapi mereka juga tetap terjaga privasinya. Karena apa tadi? Karena kita sudah ambil kita take video itu di bagian-bagian yang memang mereka izinkan. Yang tidak diizinkan itu jangan diambil. Jangan coba-coba ambil Bapak Ibu karena takutnya nanti itu kita bisa saja pelanggaran dari apalagi kalau sampai orang tuanya komplain dan sebagainya. Tapi kalau anak SMP itu sebenarnya banyak juga sama macam saya. Kalau misalnya ada yang tidak mau terekam itu, dia tetap akan ikut main. Tetapi itu tadi ada memang frame yang ada memang tempat yang tidak masuk dalam frame. Jadi kita pisahkan. Itu cara aman. Nah, kalau misalnya Ibu ramenya di siswa tadi manfaatkan Ibu. Nah, nanti Ibu itu cek ombak lagi, cek ombak. Jadi misalnya Ibu sebenarnya lebih suka di hal-hal yang komedi atau misalnya hal-hal yang bersifat
memberikan nasihat atau wejangan. Nah, coba sekali 2 kali buat konten seperti itu. Kalau misalnya rame, buat lagi. Nah, akhirnya sampai berapa kali, akhirnya orang taunya nanti, loh, ternyata ibu Kurnia ini bisa juga seperti ini. Nah, sama dengan saya kemarin, akhirnya saya tinggalkan ice breaking, akhirnya orang kenal saya itu sekarang itu kalau orang komen itu, Pak, kapan mutasi, karena di branding saya itu sudah melekat tentang mutasi begitu. Jadi nggak apa-apa Bu, ikuti saja dulu yang ramai untuk membuat akun Ibu besar. Jadi saran saya, kalau ada konten yang membuat kontennya viewersnya Ibu bertambah, lakukan saja dulu. Tidak apa-apa. Jadi lakukan saja dulu sebisanya. Nah, nanti kalau misalnya sudah di atas 10.000 atau di atas 20.000, baru cek ombak untuk buat konten-konten yang lain. Nah, yang kedua, itu tadi masalah link-link ya. Kalau untuk kelas sendiri itu saya tidak pernah buka karena memang saya juga baru belajar Bu. Kalau kelas yang saya buka itu biasanya sudah 2 tahun ini kelas tes CPNS yang saya buka. Tapi kalau untuk yang produk digital itu saya tidak pernah, karena memang saya juga belajar, itu pun saya belajarnya langsung dari Terabox kemarin, dibimbing langsung sama Terabox, jadi saya langsung aplikasikan dan alhamdulillah baru 15 hari kemarin itu tadi sudah saya cairkan, itu sekitar berapa tadi ya? Ya pokoknya di atas 2 jutaan lah, alhamdulillah. Itu lumayan Bu, artinya kalau kita konsisten Bu, itu pendapatan di media sosial itu mungkin 2 kali lipat yang kita dapatkan dibanding gaji kita di sekolah. Serius. Ya itu saja Bu Kurnia yang bisa saya sarankan. Gitu Ibu Kurniasari. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah Ibu dalam terus berkarya dan membuat konten yang bermanfaat Ibu. Berikutnya, monggo Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, 2 penanya lagi, kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu Pak Murdi, tadi waktu Pak Murdi menjelaskan, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sri Juwariah. Tadi kan disinggung oleh Bapak bahwa alangkah baiknya itu kita membuat akun Facebook yang baru, kemudian dikaitkan dengan Instagram, begitu nih Pak. Nah, kalau kita membuat akun yang baru, itu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sri Juwariah itu, apakah kalau kita membuat akun baru pengikutnya hilang tidak, begitu Pak? Iya, betul. Ya baik Pak, Ibu Sri Juwariah. Jadi sebenarnya kalau kita buat akun baru itu tentu pengikutnya 0. Makanya tadi saya katakan bahwa kita buat akun nanti itu akan tertautkan antara Facebook kita dengan Instagram kita. Jadi jadi kalau kita buka Facebook itu jadi 2 nanti akun yang muncul, akun baru dengan akun lama. Tetapi nanti sumber pendapatannya itu tetap satu nomor rekening. Nah, dan yang kemarin saya coba itu Bu, itu malahan yang mendapatkan dolar saya kemarin itu dari akun baru. Bayangkan pengikutnya cuma 8, tetapi karena memang penontonnya itu mengikut di Instagram, makanya saya dapat bonus ekstra. Jadi saya itu tidak dapat kemarin dari penonton, dari apa sih namanya? Tetapi saya dapatnya itu dari bonus ekstra. Saya dapat bonus ekstra itu sampai berapa kali ya? 10, pokoknya 15 kalian. Pokoknya saya dapatnya bonus ekstra itu 15 kali, sehingga saya dapat kemarin itu 163 dolar. Itu 1 kali bayar. Dan follower saya boleh nanti dicek di Facebook itu, Pak Murdi juga, itu followersnya cuma 8 orang. Tetapi itu kenapa bisa dapat bonus ekstra, karena saya kaitkan dengan saya tautkan dengan Instagram. Jadi penonton yang di Instagram itu mengikut ke Facebook. Nah, sedangkan untuk ekstra bonus itu kan minimal 50 penonton itu dapat 10 dolar. Nah, di situ yang bikin saya menang, karena di Instagram saya itu rame penontonnya. Nah, jadi jawabannya Bu, itu kalau kita buat akun baru tentu pengikutnya mulai dari 0 lagi. Tetapi yang akun lama itu tetap dia pengikutnya. Tetapi nantinya
itu akan, ya kalau saya pribadi itu yang menghasilkan itu adalah akun baru saya. Seperti itu, Bu. Itu saja Pak Arif. Satu lagi boleh, Pak? Oh ya, silakan. Iya. Jadi, kalau hilang kan sayang ya Pak ya, meskipun dapat bonus tapi kayak sayang gitu. Terus ini satu lagi, saya kan kemarin kan karena mungkin HP-nya itu kurang support, jadi kan untuk akun TikTok saya nggak download gitu, jadi tidak menggunakan TikTok gitu. Terus karena anak-anak itu Bu banyak sekali murid-murid yang menggunakan TikTok, terus Bu cobalah buat gitu, terus buat seketika di situ buat TikTok baru 4 bulan waktu itu kebetulan kami sedang camping dengan anak-anak. Nah, saya upload. Ternyata pengikutnya waktu itu hanya 8 karena anak-anak dan jadi 11. Pada waktu ini sekitar 4 bulanan, saya dapat pengikut sekitar 500 Pak. Padahal baru 4 bulan. Ya, terus langsung itu ada satu konten saya yang sebenarnya TikTok itu saya nggak mau buat ini Pak, nggak mau buat konten, tapi mau buat nyimpen video saya karena kan saya suka jalan-jalan. Nah yang foto-foto itu kan sayang gitu, saya hanya mau nyimpen gitu. Ternyata di TikTok itu ada yang penontonnya itu 2.500 lebih Pak. Itu baru akun 4 bulan, sekitar 4 bulan. Terus pengikutnya sudah segitu dan saya mendapatkan like sekitar 300 berapa. Nah, kemudian saya langsung ditawarin sama agensi Pak, ditawari terus mau nggak kerja sama saya gitu, terus nanti Ibu setiap hari harus kalau konten nggak apa-apa, nggak usah konten, tapi harus ini live selama 80 jam per bulannya gitu. 80 jam per bulan, jadi satu hari itu sekitar 3 jam karena kan Ibu punya aktivitas di sekolahan, jadi bisa live-nya terserah mau live apapun itu. Lah ini yang saya tidak tahu itu maksudnya kalau seperti ini ada baik buruknya itu di mana Pak? Gitu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Kalau untuk di TikTok sebenarnya saya terus terang tempat saya main TikTok itu untuk mirror saja. Jadi kan biasanya kalau endorse Instagram itu pengikut saya kemarin itu kurang lebih 1000 berapa. Tapi terbenet. Tapi kalau untuk kasus yang ibu itu maksudnya kasihan juga Bu, kalau tergantung sih Bu, kan kalau kita misalnya mau apa ya istilahnya, mau kerjasama itu Bu, kita harus gunakan red card juga. Jadi red card itu yang sebenarnya memperkuat kita dengan jadi nantinya ada MOU yang kita bikin dengan pihak kerjasama kita itu ya, yang memperkuat kita itu red card. Jadi harus dipertegas dulu Bu, maksudnya jangan mau langsung setuju 80 jam tapi yang Ibu dapatkan itu apa. Tetapi ketika dia tawarkan kita, berarti kita juga ada permintaan. Jadi misalnya nih Bu, saya misalnya dipakai sama Terabox. Jadi mereka itu Pak, boleh tidak link saya dipasang di profilnya selama 3 bulan? Boleh Pak, tapi saya punya permintaan. Di dalam 1 bulan itu saya dibayar 500.000 misalnya, atau saya dibayarnya sesuai dengan red card saya misalnya 1 juta. Jadi dalam 3 bulan itu bayarin 3 juta. Nah itu, jadi misalnya mereka ada penawaran ya kita juga kasih penawaran juga, jangan jadi harus jelas sebenarnya dari kita Bu, jangan kita mau ikuti mereka seperti apa, tetapi usahakan mulai dari sekarang itu kalau misalnya kita sudah benar-benar siap membuat konten itu pasti bakalan ada nanti brand yang menawari kita untuk kerjasama. Nah di situ siapkan red cardnya. Misalnya harga live-nya itu per jamnya sekian, misalnya harga untuk reels-nya sekian, untuk carousel-nya sekian, untuk single post-nya sekian. Itu sih Bu, karena terus terang kalau di TikTok itu saya belum pernah dapat informasi tentang live gitu. Tapi kalau untuk red card boleh Bu, nanti WA saya, nanti saya bantu untuk menyusun red card seperti apa. Tapi kalau untuk live itu saya belum, minta maaf Bu ya, saya belum pernah. Sekarang terus terang saya juga tidak aktif di TikTok, saya aktifnya di Facebook sama di Instagram gitu.
Iya Pak, Bu. terima kasih Pak. Boleh nanti Bu WA saya kalau misalnya mau minta saya ketik nomor HP saya ya. Oh iya Pak, siap. Oke, Baik, itu nomor terima WA kasih saya atas boleh dihubungi. terima kasih atas pertanyaannya Bu Sri Juwaria. Tadi ini Ibu Lia Ardi kayaknya mengangkat tangan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu Lia Ardi. Oh ya, terima kasih. Kalau masih ada waktu, sedikit saya mau konsul. Pak Hairul Arif, senang ini bisa ketemu sama murid dulu ketua OSISnya SMP 3 Kertek ya. Masih ingat sama saya, guru Oh, matematikanya. ya Bu Lia, saya masih ingat Iya, benar Bu. Oke. iya. Ketua OSIS yang pinter banget ini Pak Hairul Arif. Ya, eh, terus terang, ini isinya pemain semua ya Pak. Saya cuma apa ya, masih coba-coba gitu di platform media sosial berbasis video pendek Pak. Kemarin coba-coba pakai yang YouTube video short, kemudian tak masukkan Instagram gitu. Terus saya pesan moral gitu. Kadang pakai IA juga, kayak Luma Matching gitu. Terus itu eh, masih bingung apa kita tuh harus fokus ke satu platform atau beda-beda, gimana Pak? Tanya. Kan tadi bisa random ya. Kita bisa, ini saya masih awal, mungkin saya masih berproses ya. Eh, Randomnya itu random dalam pembuatan idenya di satu platform atau kita masih coba-coba gitu, masih mau menggali kita tuh sebenarnya cocoknya di mana gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Lia, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita awal-awal konten itu kayak apa ya? Kayak lempar jaring. Nanti di salah satu tempat itu kita akan dapat banyak. Sama juga dengan kemarin, saya coba lempar ke TikTok, saya lempar ke Facebook, dan saya lempar ke Instagram. Ya, alhamdulillah saya dapat ikannya itu saya dapat rezekinya itu di Instagram. Jadi intinya Bu, yang penting kita buat dulu, kita share dimanapun itu, baik itu di Facebook, di TikTok, dan di Instagram. Nah, nanti itu akan ketemu sendiri. Jodohnya itu akan ketemu sendiri. Jadi intinya kita buat saja, kita sebar saja, kita respon, kita lakukan interaksi, tapi jangan juga terlalu ditongkrongin ya, karena nanti akan membawa waktu. Jadi sebar saja konten-kontennya, share semua konten-kontennya di beberapa platform. Nanti itu akan kelihatan sendiri mana kira-kira yang membuat akun kita berkembang. Karena tidak satu konten itu Bu yang kita buat itu bisa saja ramenya di Facebook tapi sepi di Instagram, tapi ada juga konten yang rame sekali di Instagram tapi sepi di Facebook, ada juga yang rame sekali di TikTok tapi mati suri di Instagram dan Facebook. Jadi intinya sebar saja seperti itu. Oke Pak. Ya Pak, berarti randomnya itu nggak cuma di pembuatannya, ide kontennya, tapi juga platformnya. Kita mau jaring di mana, yang penting kita coba-coba dulu gitu ya Pak. Betul Bu. Terima kasih. Mute Pak. Suaranya mute Pak. Kayaknya nge-freeze, Pak. Pak Murdi, aman ya? Aman Pak, aman. Oke. Pak Hairul kayaknya mute. Baik, prosesnya Ibu Ya. tadi sangat luar biasa. Kita lanjut ke termin kedua, Pak Catur, atau bagaimana ini? Oke, Lanjut. boleh beri kesempatan. Masih ada berapa 11 menit ke depan. Karena di depan Pak Murdi kan udah mau jam 10 ya. Aman Pak, aman. Sudah semester Aman ya? di sini Pak, biar sampai jam 12. Nggak ronda kan? Atau ngepet lewat sosmed. Oke, ini buat teman-teman atau ibu bapak yang tanya lagi ya, Pak Arif ya. Ya,
Monggo Ibu Bapak kami buka termin yang kedua. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bu Tami mau tanya lagi atau memang dari tadi belum Ya, ini ya? mau tanya Mau- lagi. Boleh. Oh, mau tanya Kayaknya lagi. belum Monggo Ibu. kayaknya belum puas Pak Catur dengan jawaban saya. Bukannya nggak puas. Di kepala saya tuh banyak sekali pertanyaan, Pak. Jadi gini, saya Silakan Bu, cerita silakan. nih. Sebenarnya sebenarnya saya main di Instagram dan Facebook itu tahun 2000. Maksudnya dalam artian aku coba cari cuan lewat situ gitu loh. Tapi nggak pernah berhasil gitu loh. Yang pertama saya mencoba Facebook. Facebook Pro itu kan ada syarat apa ya? Interaksi lah, apa terus kayak gitu. Yang harus ngonten berapa kali setiap hari, setiap minggu. Saya sampai kayak ngos-ngosan itu loh, Pak. Saya kok nggak sanggup lama-lama gitu kan. Nah, terus di Instagram. Terus sampai akhirnya saya apa meninggalkan itu tahun lebih tepatnya ya sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. 4 bulan yang lalu saya off tuh maksudnya udah tak tinggal dulu gitu. Terus saya mencari keberuntungan lewat YouTube. Nah, alhamdulillah di YouTube saya sudah punya 4 channel dan baru 2 channel yang luar, 2 channel, yang satu dalam negeri, yang 2 di luar negeri yang sudah termonetisasi gitu. Tetapi kok kayaknya saya lebih pengen nyaman pengen nyoba sekarang kembali ke yang ini gitu loh, ke diri saya, ke siswa gitu, karena yang di YouTube itu kan lebih ke musik ya, jadinya kurang kurang sebenarnya jadi kurang kurang saya banget gitu. Tapi kan nyoba ya Pak, namanya juga orang nyoba nyari keberuntungan. Nah, yang saya mau tanyakan yang pertama tadi Bapak bercerita tentang terabok. Saya jadi penasaran, apa itu terabok? Itu yang kedua, saya mau menanyakan lagi, kalau di Facebook itu kan ada yang, setahu saya yang Facebook Pro, itu kan harus membuat konten sekian. Tantangan itu loh, ada tantangan Instagram atau Facebook ya, waktu itu saya masih ingatnya. eh, Tantangan seminggu harus sekian, terus kemudian harus berinteraksi sekian banyak. Memang melalui seperti itu, Pak Murdi. Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, siap. Ya, baik Ibu Nia. Langsung Pak Arif ya. Langsung saja Pak, monggo. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Nia, untuk Terabox ini sebenarnya sama dengan kayak Google Drive, kemudian sama dengan Office 365 yang untuk penyimpanan itu Bu. Jadi dia itu aplikasi yang memang untuk menyimpan, dia itu sampai 1026 giga penyimpanannya. Nah, jadi di situ cuma itu kalau misalnya dia tidak berbayar itu dia ada batas penyimpanannya. Itu kalau Terabox. Jadi Terabox itu kurang lebih sama dengan Google Drive. Cuma kalau Google Drive dia itu kan cuma berapa giga ya? Kalau 10 giga kalau tidak salah. Kalau di Terabox itu dia sampai 1000 giga. 1000 giga. Jadi penyimpanannya itu besar meskipun dia free tapi penyimpanannya besar. Kemudian ya Pak. Iya Bu. Cloud storage ya, berarti hanya penyimpanan awan gitu ya, cloud ya? Iya benar, hanya penyimpanan cloud saja. Kemudian, tapi dia itu sekarang Terabox itu lagi mengembangkan beberapa fitur, cuma saya juga belum terlalu paham karena kelas saya itu mulai pekan depan baru dibimbing lagi sama mereka. Dia itu nanti ada beberapa link yang mereka buka juga, itu saya belum berani sebutkan Bu karena memang masih tahap pengembangan, tapi nantinya itu Terabox itu bakalan besar ya karena sekarang itu sementara pengembangan itu. Cuma itu kalau saya lihat Terabox itu kekurangannya biasanya kalau di Telegram itu kadang suka lewat ini mungkin sering lewat iklan-iklan dewasa begitu kalau di Terabox. Kalau kita misalnya buka
yang tidak berbayar itu biasanya itu muncul iklan-iklan film dewasa begitu. Itu kekurangan dia, Bu, kalau Terabox, kalau yang tidak berbayar. Nah, kemudian kedua, apakah di Facebook memang seperti itu yang kayak interaksi-interaksi? Kalau pengalaman kemarin Ibu, berapa tahun saya gunakan Facebook, memang seperti itu. Cuma yang saya bingung kemarin di bulan November kemarin itu, Bu, yang saya ceritakan tadi, itu saya coba ikut triknya teman, karena saya sudah Facebook itu saya gunakan sejak kuliah, dan memang followersnya lumayan besar, tapi tidak pernah monetisasi. Nah, di bulan Oktober saya baru buat akun, Bu. Itu saya tautkan dengan Instagram, saya tautkan dengan Facebook lama saya. Jadi followersnya itu, pengikutnya itu cuma 8. Bayangkan, Bu, pengikut saya cuma 8, tetapi saya dapatnya bonus ekstra. Dia itu, Bu, bonus ekstra itu dia cuma tantangannya itu hanya jumlah penonton saja. Jadi bonus ekstra itu hanya jumlah penonton saja. Misalnya di konten kita itu dapat 50.000 penonton, itu sudah dapat $10. Jadi bayangkan kalau dalam 1 bulan itu kita mampu buat konten di atas, misalnya itu dia berlaku kelipatan, itu bonus ekstra. Nah, itu yang kemarin yang saya dapat. Sehingga kemarin itu saya juga kaget loh. Akun saya itu kan satu itu, Bu, akun lama saya itu masih nama alay, Sokaso namanya, Sokaso. Kemudian di akun kedua saya yang baru itu namanya Pak Murdi. Nah, 17.000 yang Sokaso itu tidak pernah berpenghasilan sama sekali. Saya selalu ikuti tantangannya juga. Yang 8 pengikut ini, ada itu tantangannya itu cuma bonus ekstra namanya, Bu. Jadi dia itu hanya 50.000 penonton saja, itu sudah dapat $10. Nah, tapi bagusnya dia, meskipun kita tidak upload di Facebook, itu dia akan ikut. Jadi misalnya gini, saya posting di Instagram. Nah, postingan saya di Instagram itu otomatis juga terposting di Facebook. Jadi penonton saya di Instagram itu terbaca di Facebook juga. Akhirnya kemarin itu saya dapat itu kemarin sekitar 163, ada hampir 2,6 juta kemarin pembayarannya. Itu yang gaji pertama saya dari Meta, Bu. Itu pun tidak melalui tantangan, saya cuma dapatnya dari bonus ekstra. Kalau dari pengalaman saya, Bu, saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Tetapi memang akun lama saya itu susah kalau misalnya mengikuti tantangan-tantangan, tidak pernah dapat. Tetapi saya dapatnya di bonus ekstra di akun baru saya. Seperti itu, Bu Kurnia. Pak, boleh gini nggak? Kalau misalkan kan Instagram saya, jadi saya punya Instagram 2 ya. Jadi pertama itu memang pribadi awalnya. Kemudian untuk yang ini yang saya ingin mencari penghasilan tambahan lah bisa dibilang, saya bikin lagi Instagram. Kemudian dia memang sudah saya koneksikan di Facebook saya. Memang Facebook saya itu dulu bukan Facebook baru sih, masalahnya Facebook lama. Kalau di Instagram itu kan masih bisa diarsipkan ya. Kalau yang misalkan nextnya kita sekarang just mau tak ubah menjadi, saya mau mengubah next menjadi apa gitu. Lah, yang lama itu kan masih bisa di privat ya, bisa di privat diarsipkan gitu ya. Lah, kalau di Facebook apakah bisa yang dulu-dulu kita arsipkan begitu, bisa nggak sih, atau kita delete atau gimana, Pak? Mungkin saya gara-gara itu ya, ini juga kemudian benar-benar. Saya kemarin kendalanya juga di situ. Saya sudah coba beberapa kali di Facebook lama saya itu, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya apa? Akhirnya mending saya buka Facebook baru. Dan ternyata itu lebih menjanjikan Facebook baru dibanding Facebook lama. Jadi intinya begini, Bu, jangan pertahankan followers lama, atau kalau misalnya akun kita itu sakit, jadi mending kita lepas saja lalu buat yang baru. Karena sayang juga kalau kita mau pertahankan yang banyak tapi sakit, mending kita buat yang baru saja tapi sehat begitu. Itu kuncinya sih sebenarnya kalau saya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Berarti saya coba yang baru dulu saja. Buat baru aja, Bu. Sekali ya, Pak ya. Doakan kami ya, Pak. Terima kasih Bu Utami atas pertanyaannya dan Pak Murdi atas jawabannya. Mungkin satu penanya lagi, Bapak Ibu.
Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, satu penanya lagi bisa ditanyakan. Cukup Bapak Ibu nggih? Sepertinya sudah nggak ada. Kayaknya cukup, Pak. Nggih, Hmm. nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ngopi malam ini. Terima kasih kepada Pak Murdi selaku narasumber dari Sulawesi nih yang telah berbagi ilmu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam ngopi semalam kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, membuat kita makin kreatif, tambah semangat, dan siapa tahu saldo e-wallet ikut naik, Pak. Begitu. Eh, Mungkin cukup dari saya selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala Nah, mungkin perhatian. Pak Arif, Saya, Pak Murdi closing statement dulu. Oke, Closing statement dulu. oke, oke. Mungkin Baik, sebelum saya tutup, monggo untuk Pak Murdi bisa closing statement, oke. ya. Intinya Bapak Ibu buat konten itu kayak menanam pohon. Kita tidak bisa langsung memetik buahnya di saat kita baru menanam. Kita akan memetik buahnya itu ketika waktu panennya tiba. Jadi intinya sabar saja, yang penting kita tetap konsisten. Selagi masih ada usaha, tentu ada hasil yang kita harapkan. Tapi ketika tidak ada usaha yang kita lakukan, niscaya hasil itu tidak akan kita dapatkan juga. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Murdi. Eh, Saya selaku moderator pada acara ngopi semalam pada malam hari ini, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam saya warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. ke Ke Pak Catur. Bu Cucu Monggo aja. Pak Catur. Ke Bu Cucu. Mau Bu Cucu. Oh iya, ya, terima kasih. Ya biasanya